pokoknya ada soal panda ya, mungkin aja nanti untuk di sesi berikutnya ada soal panda betina kan, bisa jadi kan. Assalamualaikum, kita jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok. Nah, alhamdulillah nih, kita kedatangan murid kakak yang tadi habis UTBK 2020. Namanya Anjar dari SMA 5 Bogor. Ya udah, kita langsung aja deh nanya-nanya ya. Gitu. Jar, gimana Jar kabarnya Jar? Alhamdulillah. Lega nggak tadi udah ujian? Lega banget. Lega banget ya? Sekali kan. Wah, tadi deg-degan nggak Jar? Sedikit kan? Wah, sedikit. Alhamdulillah nih, karena dia kan sering latihan-latihan, sering drilling soal-soal, dan dia sering ikut TO online kan ya. Benar, Gitu. Kita udah belajar dari sebelum-sebelumnya kan, udah dari jauh-jauh hari nih kita belajar gitu. Nah, terus tadi kamu sesi keberapa sih Jar? Sesi kedua kak. Sesi kedua. Sesi Iya. kedua tuh jam berapa tuh? Sekitar jam 2 kak mulainya. Jam 2, selesai jam Selesai jam 4. 4 ya. Nah, jam 4 terus lokasi kamu di mana? Di SMK 1 Cibinong. SMK 1 Cibinong ya. Iya kak. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kamu H-1 UTBK, kamu ngapain aja tuh Jar? Hamin 1 tuh saya dikasih nasihat nih kak sama guru saya, guru bimbel nih kak. Terus Katanya tuh saya haram belajar di Hamin 1 tuh. Jangan mikirin apa-apa deh, Iya. soalnya kan udah dari sebelum-sebelumnya dia belajar, masa sih H-1 masih tetap belajar Iya, kan? Nanti gila kak. Gila. Nah, terus. Terus abis itu saya tuh ngelakuin semua hal yang bisa nyenangin diri saya di Hamin 1 supaya apa ya, deg-degannya tuh teralihkan kan. Benar-benar gitu ya. Iya kak, bener. Terus kamu katanya makan-makan enak tuh. Iya kak, itu salah satu hal yang bisa nyenangin diri saya kak. Nah, kamu makan apaan tuh? Alhamdulillah kak, sushi. Sushi gitu ya. Jadi biar deg-degannya hilang. Iya, Karena benar. kan besokannya mau ujian kan. Iya benar kak. Suatu hal yang menentukan kehidupan kita gitu, masuk PTN atau enggak ya. Ya kita harus nggak boleh deg-degan itu kayak gitu. Iya, Nah, sekarang itu kan zamannya corona gini nih, pasti kan pakai protokol kesehatan kan? Iya kak, Gitu. betul. Apa aja sih persyaratan kamu UTBK itu? Di sebaran yang dikasih LTP itu ada suruh pakai face shield, terus sarung tangan, sama masker. Tapi di tempat saya UTBK tuh face shield itu tidak menjadi Kewajiban lah ya. kewajiban gitu ya. Pakai masker paling Pakai nggak, masker itu benar-benar wajib. wajib. Terus habis itu sarung tangannya tuh kita dikasih dari sananya. Oh, dikasih dari panitia ya? Sarung tangannya bentuknya gimana tuh? Plastik gitu? Iya nggak plastik. Oh, plastik. Iya. Nah, kamu dengan menggunakan sarung tangan plastik, terus masker, kamu itu nyaman nggak sih? Ketika lagi ujian, kadang kan agak-agak keringetan atau gimana gitu. Gimana? Kamu nyaman nggak? Ya sebenarnya ada dua pendapat saya di sini sih kak. Ada sisi positif sama sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya tuh saya benar-benar gak nyaman kak, karena ya sebagian orang kayak saya ini kalau misalnya deg-degan pasti keringetan kak tangannya. Oh gitu ya. Iya kak. Terus badan jadi panas dan lain-lain lah. Terus habis itu kalau misalnya sisi positifnya nih, saya ngerasa ini baik buat semuanya sih kak. Karena ya di masa pandemi ini kan. Kamu pernah kan simulasi simulasi kamu itu UTBK pakai sarung tangan, pakai masker itu pernah nggak sebelumnya? Pernah kak. Saya tes online pakai face shield, terus sarung tangan latex, sama pakai kemeja segala ini kak. Kemeja gitu ya. Jadi simulasinya sampai sebegitunya tuh. Ada pengecekan suhu juga kan Jar? Ada kak, itu mah wajib dong kak. Pakai termogan gitu ya? Iya pakai termogan. Tadi tuh saya di tempat saya, di ruangan saya tuh ada yang suhunya kalau nggak salah ya kan 38,9. Berarti sakit itu ya? Iya udah panas Panas dong. Mungkin gara-gara grogi kali ya. Terus Dia tuh disuruh istirahat beberapa menit kak. Jadi dia tuh yang paling terakhir masuk ke ruangannya. Oh gitu. Iya. Terus habis itu saya juga dengar-dengar nih dari sesi 1 ada teman saya yang bilang kalau misalnya ada nih anak dari Semarang yang pusat UTBK-nya tuh di IPB. Terus habis itu dia tuh benar-benar mungkin karena grogi juga kali kan.
suhunya tuh panas banget kak, sampai mungkin ya mendekati 40 lah kak. Oh gitu ya. Iya, terus dia bener-bener disuruh pulang dong kak. Disuruh pulang, banget. bener. Iya. Oh gitu, jadi benar-benar ketat banget ya kalau pengecekan suhunya kan. Iya, makanya nih saya nih punya sedikit Tips lah tips gitu. buat meredakan sedikit apa ya? Meredakan panas lah gitu ya. Iya, meredakan panas gitu kak. Meredakan panas itu kalian 10 menit sebelum UTBK tuh usahain wudhu dulu, biar 10 menit sebelum masuk ke ruangan wudhu dulu supaya suhu tubuh kalian tuh aman buat dicek lah gitu ya. Iya, diatur. Oh diatur, gitu ya. Iya. Terus ada ini nggak sih, perlu bawa hasil rapid testnya juga nggak sih? Kalau berdasarkan surat edaran sih nggak wajib ya kak, tapi dianjurkan kalau sunnah lah kak, kalau misalnya bawa lebih baik. Oh gitu, jadi nggak terlalu wajib lah ya. Iya. Kamu pun juga nggak bawa kan? Enggak kak. Oh jadi gitu, itu kayak gitu tuh ya protokol kesehatan untuk UTBK 2020, tepatnya di Bogor kan kayak gitu ya. Iya. Nah sebelum kamu itu UTBK ya kan, sebelum jam 2 tuh, kamu ngapain aja tuh ya? Pagi-paginya tuh saya bangun pagi banget, terus habis itu ya ngobrol-ngobrol gitu kan sama yang di atas. Terus habis itu terus habis itu saya tadinya tuh niatnya mau tidur lagi kak, dari jam 9 sampai jam 11-an gitu kan. Tapi nggak bisa tidur lagi tuh kak. Nggak bisa tidur lagi ya? Iya, dari jam 7 sampai jam sebelum zuhur lah kak. Saya nge-review materi-materi yang ada di binder saya yang udah saya rangkum. Cuma hanya nge-review ya? Ya, cuma nge-review terus dibantu sama kopi juga kak. Oh, itu efektif banget kak. Buat apa ya, supaya nggak ngantuk gitu kan. Kamu datang ke lokasi dianterin sama siapa tuh? Saya dianterin ayah kak. Oh gitu ya? Iya kak, supaya ada setuju. Pas ketika sampai di lokasi, udah sampai nih di SMK 2 ya? SMK 1 Cibinong. SMK 1 Cibinong, kamu ngapain tuh? Langsung dudukkah di kelas atau gimana? Oh, yang pertama tuh saya kan masuk gerbang, terus habis itu ditanyain, diperiksain sama satpamnya tuh kamu bener-bener peserta UTBK apa bukan, dicek kartu pesertanya, terus habis itu diarahin langsung duduk di depan ruangannya itu kak. Masuk ke dalam kelas itu? Di depan ruangannya dulu. Oh, di depan ruangan. Jadi dia Ya. nggak boleh masuk ke dalam kelas, cuma memang harus nunggu dulu. Cuma nunggunya itu sampai ngumpul gitu nggak? Ada social distancing. Kalau gitu ya, tetap diperhatikan Physical sosial. distancing. Iya, physical distancingnya tetap diperhatikan. Pokoknya kamu tunggu di luar kan? Iya, luar. Nah, pas sudah masuk waktunya masuk ke dalam kelas, apa tuh yang pertama kali diperiksa atau apa gitu? Yang pertama kali diperiksa tuh kita suruh baris sesuai absennya. Nah di situ tuh udah tertera absen kalian di mejanya, terus kalian tuh harus pakai komputer yang mana aja tuh benar-benar udah tertata rapi loh kak. Oh gitu ya? Iya kak. Boleh bawa HP nggak? Sebenarnya gini kak, jam 2 tuh belum benar-benar pure mulai ujian. Nah ujiannya tuh mulai jam setengah 3, 30 menit sebelum ujian kita disuruh tutorial pakai aplikasinya tuh gimana aja, terus habis itu bagi yang mau ke toilet sok mangga, terus habis itu pokoknya 30 menitnya itu kita pakai buat nenangin diri kita kak. Boleh wudhu juga tuh kak. Boleh wudhu ya? Iya kak. Oh gitu. Nah terus berarti boleh bawa HP? Boleh ke kelas kak, tapi pas sudah mendekati jam setengah 3 tuh suruh dikumpulin. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalian yang bawa HP-nya itu harus dikumpulin gitu ke panitia gitu kan? Iya kak. Jangan sampai tuh kalau kalian itu sampai bener-bener foto itu soal itu nggak boleh tuh ya kan? Karena itu menyebarkan dokumen negara. Iya kak. Itu menyebarkan dokumen negara itu nggak baik tuh ya. Apalagi sampai bener-bener kalian foto terus masukin ke dalam Twitter dan macam-macamnya, itu nggak boleh tuh kayak gitu. Sebenarnya itu merugikan kalian juga sih, karena kan ini kan sistem UTBK tahun ini tuh kan IRT, jadinya tuh makin banyak orang yang benar di soal itu, makin nilainya juga makin kecil kak. Jadi iya. merugikan semua
peserta UTBK kalau misalnya soalnya tuh kesebar. Benar. Soal Ini kan sebenarnya rahasia negara. Iya. Rahasia negara itu emang harus benar-benar dijaga. Jadi kalian ikuti terus deh tata cara UTBK tahun 2020 ini. Nah, terus kita masuk ke ini deh, pertanyaan soal-soal UTBK nih, ya kan? Oke. Menurut kamu ya, dari setelah kamu belajar beberapa bulan ini, soal-soal TPS-nya gimana? Bisa dibilang susah kah atau bagaimana? Apa ya? Soal TPS-nya bagian mana nih, Kak? Bagian, ya udah deh kita jembrengin aja deh satu-satu ya. Kan kalau TPS itu ada 4 subbab. Yang pertama kan Kak, mau ralat. Sebenarnya ada 5 subtes sekarang. ada 5 subtes sekarang. Ya, apa aja tuh biasanya kan di TO online atau soal tahun lalu tuh PPU-nya udah sekalian bahasa Inggrisnya kan. Gitu ya. Tapi sekarang tahun ini tuh bahasa Inggrisnya dipisah. Jadi subbab kelima. Jadi PPU tuh gak ada bahasa Inggrisnya. PPU itu nggak ada bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya dipisah. Jadi subbab yang kelima gitu ya. Iya, benar. Kau bisa nggak ceritain per subbab itu seingat kamu aja deh. Seingat kamu soalnya itu ada berapa sih? Yang pertama apa yang pertama? Subbab Yang pertama tuh kalau nggak salah PBM, Mbak. PBM. Iya, PBM ada berapa soal tuh? PBM tuh, aduh saya nggak sempet ngitung, Kak. Kalau saya ngitung nih, Ah. waktunya tuh gak bakal cukup. Gitu. Saking begitu waktunya tuh ketat banget. Maksudnya kurang banget ya. Ya udah, berarti emang kamu nggak inget soalnya itu ada berapa gitu ya? Iya, kurang lebih 19 lah, Kak. Atau 20 gitu. Kurang lebih deh ya, karena nggak ngitungin banget kan? Iya, Kak. Gitu, kurang lebih 20-an lah gitu. Terus kalau penalaran umum gimana? Kalau penalaran umum sih apanya nih, Kak? Soalnya susah apa enggak? Soalnya ada berapa? Soalnya ada nggak hitung juga. Nggak hitung Kira-kira juga. berapa? Antara 19 sampai 20 juga? Apa ya? Iya, sekitar segitu. Sekitar segitu ya. Terus penalaran umumnya kamu bisa nggak tadi itu? Penalaran umum sih menurut saya pede ngerjainnya, Kak. Pede ya. Insya Allah, Kak. Itu berarti sesuai sama prediksi sebelumnya kamu pernah TO online gitu? Iya. Gitu ya. Tadi kalau PBM gimana tadi? Kalau PBM gimana ya? Kalau PBM tuh ini soal TO online. Agak di atas sedikit lah tingkatannya, Kak. PBM-nya agak sedikit di atas TO online ya? Iya, Kak. Kamu dulu sering, setahu kakak nih, si Anjar sering ngelakuin atau TO nggak apa-apa lah kakak sebutin kali ya. Aduh, endorse. Ya TO akun-akun online lah, yang lain lah beberapa. Kira-kira ada 4 atau 5 kan kamu pernah ikut kan. Cuma emang PBM-nya di atas itu gitu. Iya, Kak. Tadi kalau penalaran umumnya rata-rata sama prediktif juga dengan iya, lebih prediktif tapi pertanyaan tuh lebih susah gitu, Kak. Maksudnya tuh dia pertanyaannya tuh lebih apa ya, lebih rumit bahasanya, Kak. Lebih kata-katanya tuh lebih rumit banget. Yaudah nih, kakak mau lanjut ke ini deh, soal ini kuantitatif gitu. Soal kuantitatif ya. Secara kan kamu milih teknik kan? Iya, Kak. Katanya dengar-dengar kalau emang mau milih teknik, katanya agak emang harus diperbanyak di soal kuantitatifnya kan? Iya. Iya, benar. Iya, benar. Nah, terus dengar juga kalau milih teknik atau bukan teknik, katanya kuantitatifnya agak berbeda gitu. Oh, itu gosip Twitter ya, Kak? Itu menurut saya sih ya, saya juga sempat ngedengar gosip itu hamin jam, tapi saya nggak tahu pastinya nih, Kak. Saya nggak ngelihat kanan kiri atau belakang depan. Itu pas udah selesai, saya nanya ke teman saya teknik, teman saya non teknik, kedokteran tuh, Kak. Nah, saya nanya, bro ada soal ini gak PK-nya? Kata dia ada. Terus dia nanya lagi, ada soal ini gak? Ada. Berarti kesimpulan yang dapat saya simpulkan itu ternyata teknik sama non teknik itu PK-nya sama aja, Kak. Sama aja tuh. Jadi jangan khawatir tuh ya.
non teknik atau teknik, soalnya sama-sama susah ternyata kayak gitu. Nggak susah sih Kak. Oh nggak susah. Jangan bikin panik dong. Nah terus gini, kakak mau tanya deh, soal kuantitatif kan banyak tuh ya macam-macamnya kan. Pola bilangan ada nggak ya? Pola bilangan ya? Nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Karena kan selama ini soal-soal TO online itu TPS kuantitatif banyak tuh ya, pola-pola bilangan gitu ya. Kemarin juga kan kakak di channel ini juga ada battle pola bilangan, ternyata nggak keluar tuh pola bilangan. Kalau geometri kayak misalkan sudut atau mencari bangun ruang kayak gitu ada nggak? Itu mah pasti ada sih Kak, namanya juga kan pengetahuan kuantitatif, jadi pasti ada yang kayak gitu. Sudut-sudut ada lah ya. Ada tuh sudut-sudut ada juga deh tuh. Nah, Ajar yang benar. kalau peluang, wah itu peluang tuh lumayan sulit tuh. Biasanya Ya, kan kalau aljabar enak kita ngerjainnya ya walaupun sulit, tapi ya kalau kita telaten ya bisa ketemu. Tapi kalau peluang kan imajinatif banget kan. Iya benar Kak. Itu juga ada kan? Ada. Dan memang lumayan dipersulit kali ya bahasanya. Iya bahasanya, pertanyaannya tuh dipersulit. Terus tentang jawaban si peluang itu tuh harus menggunakan logika yang lebih tinggi Kak dari peluang-peluang yang biasa kita kerjain di soal PK gitu. Oh gitu ya. Dengar-dengar katanya ada soal panda tuh. Ada soal panda. Twitter lagi nih. Twitter lagi ya. Gimana tuh Jar? Soal panda ya? Maksudnya apa sih soal panda? Oh soal panda tuh saya nggak tahu ya pastinya tuh apa, tapi setahu saya soal panda tuh yang kata-katanya tuh sulit ya kan. Kayak misalnya Isaac Me, terus gitu dah. Ya pokoknya ada soal panda lah pokoknya ya. Gitu. Ya pokoknya ada soal panda. Ya mungkin aja nanti untuk di sesi berikutnya ada soal panda betina kan bisa jadi kan. Ya kan udah panda betina gitu sulit dimengerti gitu. Nah terus dan juga biasanya tadi dengar-dengar juga ada soal-soal kayak yang aneh-aneh gitu ya, kayak misalkan kayak ada sandi-sandi gitu ya, ada kata-kata yang rumit gitu. Iya kata-katanya rumit banget. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia nih Kak, bahasa Indonesia di UTBK tuh ya pertanyaannya yang dipersulit. Oh gitu ya. Pertanyaan yang dipersulit ya. Pertanyaan yang dipersulit. Gitu. Ya udah, itu ke soal tuh, itu soal-soal yang ya lumayan lah buat apa ya, buat sedikit kamu itu belajar. Ternyata memang dari pengakuannya Anjar, dari soal-soal yang pernah dialami TO online, ternyata memang agak sedikit banyaknya melenceng. Sedikit banyaknya tuh melenceng gitu. Benar sekali. Kakak sih bisa nyimpulin dari hasil pembicaraan antara kakak sama Anjar itu terlalu banyak matematika dasarnya gitu. Terlalu banyak matematika dasar, karena setahu kakak matematika dasar sama TPS agak beda dimensi gitu. Benar nggak sih? Kalau TPS itu kan sebenarnya logika, cara berpikir, penalaran. Tapi kalau matematika dasar itu benar-benar rumus. Iya, rumus. Apa sih ya, rumus banget. Nah, dicampur sama penalaran kan. Iya, gitu. Kayak ada matriks, sudah nggak? gitu. Ya pokoknya gitu. Pokoknya matematika dasar deh ya. Matematika dasar yang sering keluar. Nah, tapi ingat nih, bisa jadi untuk sesi-sesi berikutnya ya soalnya beda gitu. Ya kan? Iya benar. Kali aja yang keluar entah nanti geometri yang lain atau atau pola bilangan yang lain, itu kayak gitu ya. Pokoknya kalau kamu itu benar-benar udah fokus belajar dan mempersiapkan diri dari sebelum-sebelumnya, insya Allah kamu bakalan dibantu sama Allah. Apalagi kalau kamu itu banyak doa, bakalan dibantu sama Allah. Nah terus ada pengalaman menarik nggak pas ketika kamu tadi ikut UTBK? Pengalaman menarik ya? Atau kamu ketemu ternyata temen lama atau apa gitu? Oh banyak banget sih Kak pengalaman saya UTBK. Yang pertama tuh saya ketemu banyak orang yang ternyata satu tempat dan satu waktu gitu tahu UTBK sama saya. Terus ada teman-teman juga, ada mantan juga di situ. Ada mantan juga. Nah terus ya Allah, terus ini nggak sih maksudnya
kamu ngeliat teman-teman yang UTBK di lokasi kamu itu keluar itu banyak yang nangis. Oh iya kak, itu banyak yang nangis banget tau kak. Aduh, Kacau kak soalnya kak. Sedangkan kamu apa teriak gitu? Iya enggak. Wah, lega, tapi teriaknya dia teriak lega ya. Udah ngikutin ujian, jadi alhamdulillah udah ngelakuin ujian gitu Iya teriaknya. kak benar kak. Kayak serasa I feel free gitu ya. Gitu ya. Nah, Rasanya pengen terbang kak saya kak. Nah, terus Jar gini Jar, untuk jaga-jaga selanjutnya kamu ngelakuin tes mandiri nggak? Oh pasti ya tuh kak itu mah kak. Ah, Pasti kak, saya udah diwanti-wanti sama ibu saya, sama orang tua saya supaya ngikutin mandiri. Terus mandirinya itu kayak misalnya mandiri ITB, SIMAK UI juga insya Allah. Kalau SIMAK UI kan emang tes kan ya? Iya tes lagi Ah, ya. tapi kalau ITB kan ITB lewat jalur rapot sama UTBK hasil UTBK. Iya. Kalau SIMAK UI kamu ikut? Insya Allah kak itu. Wah, nanti kita belajar lagi gitu ya. Bisa diatur kan. Bisa diatur gitu. Nanti insya Allah kakak bakalan bantu anak-anak yang memang mau ikut SIMAK UI juga deh. Nah, kalau SIMAK UI itu materinya memang ada sainteknya dan TPS-nya kan ya? Dan matdas yang sebenarnya. Dan Kak. matdas yang sebenarnya. Ya harusnya matdasnya itu ada di SIMAK UI. Iya. Cuma ini digeser ke UTBK gitu ya. Sedikit digeser. Nah, sedikit digeser gitu. Makanya kalau kakak sih sebenarnya kalau kalian ya yang memang cara belajarnya itu baik dan benar dari SMP, SMA belajar matematika yang baik dan benar, insya Allah kalaupun juga pemerintah ngasih soal-soal kayak panda yang tadi tuh ya, insya Allah sih bisa ya. Kakak dulu juga kayak gitu, jadi bener-bener belajar itu nggak sistem kebut semalam. Jadi belajar itu kalaupun ada rintangan ataupun tantangan, zaman sekarang kan tantangannya adalah emang corona gini kan, tapi ya bisa dibilang juga zamannya kakak dulu juga tantangannya banyak juga itu kayak gitu. Setiap zaman itu pasti ada tantangan dan rintangan. Insya Allah kalau kita bisa melalui itu dengan ikhtiar dan doa, yang paling penting doa aja gitu. Doa kalau udah ikhtiar terus doa yang banyak, insya Allah bakalan apapun dikasih soal kayak yang tadi itu insya Allah sih bisa. Nah, kakak sih pesen sama kamu nih, kamu udah ikhtiar yang banyak kan? Iya kak. Udah ikhtiar, terus juga udah doa juga kan? Kemarin juga kita udah ngelakuin doa sama anak yatim gitu kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, pokoknya ya hasilnya mah itu udah urusan Allah deh. Iya kak. Itu hasilnya udah urusan Allah. Kita pasrah aja Jar. Iya kak, siap kak. Kita pasrah. Pokoknya nanti Allah bakalan ngasih yang terbaik buat kamu. Amin. Dan insya Allah juga ya yang dicita-citakan sama kamu itu hasilnya. Amin Itu ya Allah. enak kan gitu, yang terbaik Iya. dan yang dicita-citakan sama Anjar gitu ya. Amin. Kayak gitu. Jadi buat kalian juga nih, jangan terlalu didengerin deh. Misalkan soalnya itu tadi bagaimana, Nah, soalnya bener. itu sulit atau Bener banget bagaimana. kak. Itu jangan terlalu banyak dipikirin. Yang penting kamu fokus, udah belajar selama ini ya, udah kamu fokus saja. Toh juga kalaupun juga ada soal yang sulit atau matematika dasar yang tadi H-1 kamu hatamin itu semua juga Nggak rasa-rasanya bakal mungkin. nggak mungkin juga sih. Udah doa aja deh yang banyak gitu, baca salawat dah yang banyak, sholat yang banyak gitu. Iya, Kan bener. sholat sunnah, baca salawat Jibril yang banyak tuh kayak gitu ya. Iya kak, bener kak. Nah kayak gitu dah, urusan masalah hasil itu urusan Allah. Bener nggak ya? Bener Tuh, banget. kakak doain semoga kamu diterima di, kamu mau apa sih? Teknik metalurgi kak. Teknik metalurgi UI gitu ya. Amin ya Allah. Kita doain semoga Anjar dapat teknik metalurgi UI gitu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Dah, pokoknya kalian itu tetap selalu di channel ini Nyok Kita Belajar, karena insya Allah bakalan ada cerita-cerita yang lain inspiratif yang insya Allah berguna buat kalian. Bener nggak, Jar? Bener banget. Gitu. Jangan lupa di subscribe, di Di like and comment, kalau perlu di share deh ya sebanyak-banyaknya. biar kamu mau jadi temennya Bang Atta nih. Iya. Amin. Assalamualaikum.